Kata hamba itu referring ke anak. Paling tidak saya lihat itu di Matius 12. Matius 12 ayat 18. Ini kan ayat nubuatan tentang Yesus. Nah, lihatlah itu, hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Kata hamba di situ yang dipakai itu dalam bahasa Yunani itu punya arti referring ke anak. Selain memang slave. Jadi begini, anak, jadi tinjauannya sebenarnya kata hamba itu begini. Anak yang mengabdikan diri sepenuhnya kepada keinginan dan kemauan superiornya. Siapa superiornya? Kalau anak superiornya adalah bapaknya. Makanya Tuhan Yesus itu menghambakan diri sekali kan. Tuhan Yesus bilang, apa yang aku kerjakan itu yang ku kerjakan dari Bapa, begitu. Itu yang merupakan petunjuk dari Bapa. Jadi itu hal yang tidak main-main itu. Hal yang tidak main-main, ditunjuk oleh Bapa, dia melihat kepada Bapa. Apa yang aku lakukan melihat kepada Bapa. Karena kerjanya hamba itu sebenarnya adalah pengabdian diri yang penuh kepada perintah Bapa. Yang kedua adalah karena dia mengabdikan diri, dia percaya saja. Dia percaya. Nah, saya sampai sangat bersuka cita sekali waktu temukan ini bahwa wah, ternyata jadi hamba itu sebenarnya bukan semata-mata kita dibilang, oh kamu slave, kamu budak. Tidak. Hamba itu anak. Jadi begini, kita ini identitas kita adalah anak Allah. Kita adalah anak-anak raja, gitu. Kita adalah anak-anak raja, itu identitas kita. Tapi kita punya otoritas adalah otoritas raja. Kita punya karakter adalah hamba. Ah, itu dia. Posisi kita adalah anak-anak raja dan sahabatnya Tuhan. Kamu harus mengerti ini dua posisi ini. Kita anak dan kita sahabat. Tapi otoritasnya kita raja. Kita punya otoritas raja. Tapi kita mengeksekusi itu dalam karakter apa? Karakter kehambaan. Sekali lagi, hamba itu tidak membuat kita menjadi orang yang rendahan, kasihan-kasihan diri atau apa. Tidak. Kamu menjalankan itu dalam konteks begini. Kamu dipilih Tuhan. Bayangkan, ini seorang hamba yang dipilih dan dikasihi. Dan jiwanya Tuhan itu berkenan kepadanya. Kata jiwa itu berarti apa? Kata jiwa itu dibilang nafas kehidupan itu. Kalau bahasa Yunani-nya bilang itu nafas, itu kehidupan, itu kata jiwa. Jadi bayangkan itu, dengan segenap nafasnya itu Tuhan berkenan kepada Yesus. Bapa berkenan kepada Yesus. Semestinya waktu saudara jadi hamba, dengan segenap nafasnya itu, dengan segenap nafas Tuhan itu, Tuhan berkenan atas hidupmu. Bisa tangkap ini? Saya gambarkan dulu baik-baik. Dengan segenap nafas, jadi artinya gini, setiap tarikan nafas Allah itu menunjukkan perkenanannya atas dirimu. Setiap tarikan nafas Allah itu, makanya Tuhan itu menghembuskan nafasnya kepada kita. Karena nafas yang dihembuskan kepada kita itu hanya menunjukkan perkenanannya kepada kita. Makanya kita ini kurang sadar dengan hal itu sampai akhirnya kita memandang enteng kita punya kehidupan. Saya nggak lihat Fanya di sana. Fanya, kau pindah kursi dulu Fanya, supaya saya lihat. Ya, oh bisa nih. Oh Bisa tahu. Pincar sekali. Ada. Oke. Jadi ya kalau nggak sekencing dulu. Melalui jalan yang berat. Enggak, saya cepat. Saya berjanji untuk cepat. Itu kan janji. Itu kan upaya. Nah, sudah dapat frame-nya ini ya. Bahwa kalau saudara disebut hamba itu referring ke anak.
Jadi tidak selalu hamba itu, oh hamba ini, enggak. Gitu. Nah, sekarang kita mau lihat ini. Ada dua hal yang hamba itu yang kita mau bahas. Yang satu itu harus dimiliki oleh hamba, yang namanya ketekunan. Ketekunan ini harus dimiliki oleh hamba. Cuma yang satu ini, ketekun ini terkait langsung dengan yang ini kita bilang hamba dan punya. Oke, kita harus tekun. Hamba itu harus tekun, tapi kepada hamba itu dipercayakan kekayaan. Coba, saya mau saudara tetap ingat kita punya frame tadi, bahwa hamba itu referring itu ke anak. Setiap nafas Allah itu menunjukkan perkenanannya kepada hamba yang setia. Oke? Hamba jelas punya ketekunan. Nah, saya sudah bahas sama saudara, salah satu kualitas hidup hamba itu tekun. Ya kan? Ada beberapa ketekunan yang saya baru bagi dua ketekunan sebenarnya, itu tidak ditulis di IG. Ada dua ketekunan sebenarnya yang saya bagi. Ketekunan pertama itu tekun berdoa. Hamba itu harus tekun berdoa. Yang kedua, hamba itu tekun dalam perbantahan. Tekun waktu dibantah. Tekun waktu jadi perbantahan. Dia harus tetap tekun di situ. Saya sudah tidak akan terangkan lagi tentang hal itu. Tapi saya ingin menambah beberapa hal tentang ketekunan seorang hamba. Sabar ya. Oke. Saya tambah soal ketekunan. Ketekunan ini kata penting. Saudara harus tahu dari mana lahirnya ketekunan. Ternyata lahirnya ketekunan itu yang pertama adalah karena iman kita diuji. Yakobus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4 bilang, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi yang diuji iman saudara. Semua bentuk ujian itu datangnya menyerangnya kepada iman. Menyerangnya kepada iman. Semua bentuk ujian. Saudara coba cek semua ujian. Tapi serangan terhadap iman saudara itu harusnya, kalau saudara bertahan, itu menghasilkan ketekunan. Itu menghasilkan ketekunan. Jadi ketekunan lahir karena iman saudara selalu diserang. Ya tidak usah terlalu susah kalau orang serang kita punya iman. Seharusnya saudara harus berpikiran seperti ini. Wah, kesempatan baru ini. Berarti akan lahir ketekunan yang baru dalam hidup saya. Kan begitu. Cuma kan kita tekun yang terbalik. Kita kalau diserang kita punya iman, kita punya tekun adalah tekun mengasihani diri, tekun menyalahkan Tuhan, tekun menyalahkan keadaan. Tekunnya kita terbalik. Padahal tekunnya kita itu harusnya tekun karena iman kita kepada Yesus. Nah, jadi iman diserang itu bagian yang paling normal dalam hidup ini. Tidak usah merasa sebagai orang yang paling menderita di dunia karena iman saudara diserang. Misalnya saudara dibully karena saudara punya, kayak faith dulu, punya keyakinan bahwa hidup benar itu harus begini. Tapi orang di sekitar saudara tidak sependapat bahwa hidup benar harus begitu. Sebagai akibatnya Anda dibully. Tidak usah terlalu merasa menderita lah. Biasa saja itu. Itu artinya Anda mendapat hadiah yang baru. Ada kesempatan untuk menambah ketekunan saudara. Haleluya. Kan begitu. Saya juga diuji. Iman saya banyak diuji akhir-akhir ini. Kadang-kadang sudah bereaksi duluan begitu. Bereaksi yang
bereaksi yang terlalu berlebihan secara negatif. Di tengah-tengah bereaksi berlebihan itu tiba-tiba sadar, ya kawan, dan begitu sebenarnya ceritanya. Tidak apa-apa. Kita kan itu harusnya jatuh bangun tapi bangkit lagi. Jatuh dan bangun saja toh. Bukan engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh. Bukan. Kita tidak begitu akhirnya. Kita jatuh dan bangun saja. Tidak usah jatuh lagi. Jangan terlalu lah ya. Jadi ketekunan itu lahir dari hasil ujian terhadap iman kita. Hasil ujian terhadap iman kita. Oke. Camkan baik-baik itu kata. Karena kemudian begini. Iman kita itu terbanyak diuji di sini. Oke. Di sini hamba itu punya area kerja. Area kerjanya secara umum di sini. Tapi itu pada dua hal. Kalau Alkitab, menurut Alkitab itu ini. Yang pertama itu ladang. Yang kedua itu uang. Coba cek semua perumpamannya Tuhan Yesus. Hamba punya area kerja itu ini dan ini, atau harta tuannya. Ya, melayani dalam rumah tuannya. Oke, saya bilang ini. Rumah tuan. Ya. Ini kan bagian-bagian kekayaan ini. Nah, hamba itu punya main-main di sini. Hamba punya area kerja di sini. Nah, di area sini kamu punya ketekunan itu lahir karena diuji. Imanmu diuji terhadap hal ini. Oke, apa itu ladang? Menurut Tuhan Yesus dalam Matius pasal 13, ladang itu bicara tentang apa? Dunia ini. Ladang itu dunia. Iya tuh, iya. Matius pasal 13 tuh. Ladang itu dunia. Saya dan saudara adalah benih yang baik. Ingat perumpamaan lalang dan gandum sebenarnya ini. Itu, saya dan saudara adalah ini saya sudah ajar ulang-ulang ini. Saya dan saudara adalah benih kerajaan. Kita ini benih kerajaan loh. Ditaburkan oleh Tuhan di ladang ini. Ditaburkan Tuhan di dunia. Oke. Di dunia ini kita diuji imannya kita. Tapi tanpa sadar, saudara, akibat tidak langsungnya, saya mau bilang saja akibat tidak, pantul-pantulnya lah kalau bahasa kerambol. Pantul-pantulnya itu sebenarnya begini, bahwa hamba itu menikmati ini. Coba pikir-pikir. Yusuf itu out of nowhere, tidak tahu dia budak, berasal dari sumur, berasal dari penjara. Siapa yang mau tahu dia berasal dari Kanaan? Pokoknya dia punya asal, menurut orang Mesir, berasal dari sumur dan dari penjara. Itu asalnya Yusuf. Tiba-tiba Yusuf itu datang ke sini, ke dunia ini, dan dianugerahkan rumah Tuhan, dianugerahkan harta kekayaan. Terakhir dia jadi mangku bumi. Tapi dia siapa? Dia adalah orang yang ditaburkan di dunia ini dengan tidak membawa apa-apa. Waktu kamu diuji imanmu, kamu sedang di-increase, ditambahkan, kamu punya ketekunan oleh Tuhan. Dan area kerjamu itu bagian yang ditambahkan Tuhan. Ini dunia ini. Di dunia ini banyak orang yang membenci kamu, banyak orang yang menghujat Tuhanmu, banyak orang yang tidak setuju dengan kamu, banyak orang yang menekan hidupmu, banyak orang yang bicara-bicara di belakang tentang kau, banyak orang yang tidak mengerti juga tentang kau, banyak orang yang macam-macam lah, anggap enteng kau dan segala macam. Tapi dunia ini itu tempatmu ditabur.
Jadi jangan pernah salahkan ini. Jangan pernah salahkan ini. Sebaliknya, ini harus menyadarkan saudara tentang kualitas saudara yang mahal. Karena ini yang membawa saudara ke sini. Kan orang-orang dunia juga tahu gitu bahwa kalau kau mau kaya, kau harus rajin. Betul tidak? Kalau kau mau kaya, kau harus tekun. Tapi tekunnya itu pertama ini. Ladang ini kau ditabur. Nah, perumpamaan dalang dan gandum apa? Waktu kau ditabur, ada musuh juga menabur di ladang. Itulah ujian imanmu. Ada musuh juga datang di ladang ini. Musuh itu kemudian menghimpit kita. Musuh itu menekan kita. Disitulah ujian iman kita. Menangkah kamu di ladang? Bayangkan ini. Bayangkan ada musuh. Tuhan bukannya tidak tahu musuh menabur juga di tempat saudara ditabur. Tuhan tahu. Tapi Tuhan bilang gini, itu hadiah buat saudara untuk menambah ketekunan. Semakin kau tekun, semakin kau dipercaya. Tahukah saudara ayat yang berkata di Lukas pasal 16 yang bilang, barang siapa setia, kita baca ayat kita lihat. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa, ini kata-katanya bagus di sini. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ketidakbenaran kita dalam perkara yang kecil itu sebenarnya apa? Kehilangan ketekunan. Itu. Kau mau tinjau dari sudut manapun, semua kesalahan-kesalahan kita terhadap perkara-perkara yang kecil itu adalah karena kita kehilangan ketekunan pada perkara yang kecil. Kita kehilangan ketekunan pada perkara-perkara yang sederhana. Coba cek semua kita punya itu. Ini sebenarnya kehilangan tidak benar. Tidak benar pada perkara-perkara yang kecil itu cuma mau bilang gini, kamu tidak tekun. Makanya gagal dipercaya perkara besar. Jangan selalu berdoa minta Tuhan percayakan saya, tapi perkara yang di depan matamu kamu tidak tekun. Tekun saudara. Tekun. Di jemaat ini seharusnya kalau saudara lihat ya, kamu gampang sekali dapat kepercayaan. Gampang sekali. Tekun itu. Nah, alangkah bodohnya saudara kalau saudara tidak mengapresiasi itu. Tekun itu. Begitu kamu dipercaya, tekun itu. Kadang-kadang saya berpikir begini, mungkin saya terlalu gampang untuk membuat ini sampai akhirnya mereka, mungkin juga akhirnya beberapa orang menganggap ini terlalu it's too easy begitu. Tapi memang manusia begitu, memang ternyata. Kalau ada yang lebih susah, kenapa cari yang gampang? Kan begitu. Saya tidak tahu itu filsafat dari mana, tapi kenyataannya kita suka begitu. Anda di sini gampang sekali dipercaya loh. Gampang. Warriors pertama yang berkhotbah dari kita itu adalah Kesia. Habis itu disusul oleh Owen. Habis itu Berfei. Habis itu saya diprotes sama saya punya teman. Kamu tidak membuat mereka mengapresiasi mimbar. Terlalu mudah. Dan saya menyanyi, terlalu mudah. Bagaimana dia? Tapi kamu harus tekun. Jangan sampai kepercayaan yang diberikan itu menjadi hambar karena kamu tidak tekun. Tekun saudara. Tekun. Kamu ada di ladang di mana dunia bisa sodorkan penilaian-penilaian sama kamu yang kamu pikir itu benar. Yang kedua apa? Uang. Hamba itu dipercaya uang. Coba lihat perumpamannya Yesus.
Perumpamannya Yesus selalu ada apa? Ada tuan percayakan uang kepada hamba-hambanya. Karena dia mau pergi, dia percayakan uang. Jadi memang hamba punya area main itu di sini. Banyak orang dengan maksud baik berkata begini, oh kalau hamba-hamba Tuhan tidak usah lah soal uang begini, nanti mereka main uang. Tapi pada kenyataannya hamba itu memang dipercayakan area kerjanya main-main di sini. Nah sekarang begini, apakah kamu kehilangan ketekunan ini? Masalahnya kita suka menilai uang ini dari nilainya. Padahal sekalipun nilainya mungkin kecil, kalau kamu tekun kan begitu. Coba, kalau saudara lihat perumpamaan Yesus, yang tidak tekun itu adalah orang yang dikasih nilai kecil. Ini orang yang kasih nilai kecil memang agak dato diri. Siapa yang bilang orang kaya itu lebih susah? Kebanyakan orang yang mengaku tidak ada uang itu jauh lebih susah. Saya lihat ya, cara-caranya orang kasih minta maaf. Cara-caranya orang kasih filosofi cara memberikan persepuluhan. Mereka bilang gini, saya cukupkan dulu kebutuhanku, baru saya kasih persepuluhan. Karena kalau saya kasih persepuluhan, bagaimana saya mau bayar ini, bayar itu, bayar. Dan yang punya filosofi begitu adalah orang yang tidak berkecukupan soal uang. Luar biasa. Kemudian orang seperti ini akan menilai orang kaya dan bilang gini, nyata nih dia kasih persepuluhan dengan karena dia kaya. Bukan begitu mental berpikirnya, Ferguson. Mental berpikirnya harusnya begini, segala sesuatu kita utamakan Tuhan. Memang Tuhan tidak butuh uang saudara, tapi rumah Tuhan harus punya persediaan. Kan Alkitab bilang begitu. Kita marah, semua orang marah kalau khotbah tentang persembahan. Pendeta mata duitan. Bukan itu, Momon. Itu maksudnya, saya marah sekali ini karena begini. Karena akhirnya hamba-hamba Tuhan banyak dikaryakan. Kamu tahu tidak prinsip hamba Tuhan itu? Tidak semua orang dipanggil khusus. Semua orang dipanggil, tapi ada yang dipanggil khusus. Orang yang dipanggil khusus itu dipanggil meninggalkan segala sesuatu. Kamu sudah jarang lihat lagi tuh hamba Tuhan meninggalkan segala sesuatu sekarang. Hamba Tuhan sekarang melayani dengan memegang segala sesuatu, supaya katanya tidak menjadi batu sandungan. Yang disitir ayat Rasul Paulus. Hanya Rasul Paulus yang bekerja, saudara. Itu pun karena medan pelayanannya. Terus kita merasul Pauluskan semuanya. Hamba Tuhan jangan malas, jangan cuma terima perpuluhan. Ya mungkin memang banyak hamba Tuhan yang seperti begitu. Sampai kemudian orang bersuara begitu. Tapi itu kan tidak menghilangkan fakta bahwa begini. Kalau kamu dipanggil khusus, kamu meninggalkan segala sesuatu. Sekarang tidak. Kita jadi hamba Tuhan, kita memegang segala sesuatu. Kamu berpikir saudara, kenapa Yesus belum lama panggil murid-muridnya, kemudian Yesus bilang ini, saya utus kamu pergi berdua-dua. Terus salah satu syarat yang Yesus kasih tahu buat pergi berdua-dua itu adalah jangan bawa apapun. Jangan bawa bekal. Saya juga kalau saya jadi murid zaman now, saya bilang hello. Kita memang cinta pangan, kita hanya bodoh merupakan perintah ini. Kan begitu. Bagaimana mungkin saya tidak bawa apa-apa? Yesus bilang terus terang, jangan bawa apa-apa. Terus kita cuma karena tuntutan orang. Aduh, hamba Tuhan terlalu nyantai, hidupnya terlalu gini. Kerja keras dong kalian. Maka banyaklah hamba Tuhan dikasih modal untuk melakukan usaha ini itu supaya pelayanan katanya seimbang. Oke,
Memang mungkin ada juga hamba Tuhan yang dipanggil begitu. Makanya saya bilang, ada yang dipanggil khusus, ada yang dipanggil umum. Yang dipanggil umum itu mungkin dia bisa lakukan beberapa hal sekaligus sambil dia melayani Tuhan. Saya tidak bilang itu salah. Itu bagian dari panggilan Tuhan. Apresiasi itu, saudara. Tapi apresiasi juga hamba Tuhan yang memang harus meninggalkan segala sesuatu. Ada di Alkitab. Loh, Yesus, saudara pikir Yesus sudah meninggalkan segala sesuatu? Ngana pikir Yesus itu tukang kayu profesional, Pak Bu. Di umur 30 tahun dia tinggalkan semua. Dia tinggalkan semua di belakang dan dia meninggalkan segala sesuatu. Terus kan kita suka ada hamba Tuhan pernah bicara begini sama saya. Iya, tapi kan Yesus sudah punya tabungan-tabungan. Siapa lagi mau tahu Yesus punya tabungan? Kita punya otak ini salah. Akibat apa? Akibat tak tekun. Ketekunannya kita terbalik. Kita tekun dengan cara pandang dunia. Apa yang Alkitab katakan tentang uang dan kekayaan? Kekayaan dunia maksudnya. Itu kan dibilang, uang semakin dikejar semakin hilang karena dia tiba-tiba bersayap dan pergi. Pernah dengar dari itu ayat? Atau kita perlu buka? Ya. Kita buka ini, sudah percaya. Hanya hari. Amsal 23 ayat 4 sampai 5. Saudara baca itu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Terus dia bilang gini, tinggalkan niatmu itu. Siapa yang ngomong ini? Orang paling kaya sedunia. Kalau yang ngomong ini saya, saudara, jangan percaya. Tapi yang ngomong ini adalah orang yang sampai hari ini kekayaannya tidak tertandingi. Elon Musk tidak mampu tandingi kekayaannya ini orang yang bicara ini. Salomo, orang paling kaya di dunia. Kalau orang paling miskin di dunia adalah Hamdan KTT. Itu. Saudara Google saja cari tahu Hamdan KTT. Roy tahu gitu. Roy kayaknya tahu ya. Penggemar kayaknya. Ini orang paling kaya di dunia ngomong begini, jangan tinggalkan niatmu ini. Ih, gila, ini orang kaya loh. Dia bilang tinggalkan niatmu ini. Baru dia bilang begini, ayat 5. Kalau engkau mengamat-amatinya, apa yang kamu amati? Kekayaan, including duit lah. Kalau engkau mengamat-amatinya, kalau itu kata mengamat-amati kan sebenarnya begini, kau pay attention, kau jadikan itu tujuan hidup, kau kejar dengan berbagai macam taktik dan cara. Mengamat-amati tuh. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah dia. Siapa yang bilang ini? Orang paling kaya di dunia. Lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Kalau dia bilang terbang ke angkasa seperti burung pombo, pendek. Tapi ini dia bilang terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ngana ukur itu Raja Wali. Hilang. Jadi waktu kamu pursue itu Alkitab bilang gini, hilang. Terus kita diajar apa? Nggak usah saya bicara orang-orang umum, saya bicara hamba-hamba Tuhan sekarang. Terus sukses, kita harus yakin. Ini tidak referring ke mana-mana ya. Kita harus makanya sebagai hamba Tuhan kita harus bijaksana, punya hikmat. Hikmat apa? Bawa segala sesuatu. Nah, Yesus bilang sama orang kaya, bilang apa? Jual kau punya harta, hasil penjualan
Apakah dibilang hasil penjualan? Ya, kita bawa untuk perjalanan pelayanan. Toh. Ini tidak. Itu hasil penjualan, kasih orang miskin. Kau ikut saya. Ikut saya yang apa ini? Ikut saya yang dia bilang begini, anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Tapi dia ini ajaibnya, hamba itu dipercayakan ini. Dipercayakan loh saudara. Saudara masih yakin Jini dipercayakan? Begini, hebatnya itu begini. Kita dipercayakan, bukan dikejar. Yang ini dipercayakan saudara, gak dikejar, dipercayakan. Kayaknya saudara harus meyakinkan. Hanya kalau sudah mau masuk kantor ini ya, cabut saja ya. Jangan kejar. Amsal 10 ayat 22. Baca dulu ini baik-baik. Jangan sampai saudara. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Apa yang menjadikanmu kaya? Ini berkat, kamu diberkati. Cuma memang kalau kamu diberkati, kamu harus tekun. Hebatnya begini, tekunnya kita itu bukan tekun karena ini, tapi tekun kepada Tuanmu. Tekun kepada Tuanmu. Siapa Tuanmu? Yesus itu kuriosmu, Tuanmu. Waktu kamu tekun kepada Dia, mengabdikan dirimu pada Dia, dipercayakan. Bukan memang area main-mainmu itu sebagai hambanya itu di sini dipercayakan. Kok jangan takut. Saya bicara begini juga, saya kadang-kadang masih takut. Tapi saya selalu, saya berupaya untuk tetap bilang, saya tekunnya pada Yesus, bukan ke sini. Karena ini area-area kerjaku. Ketekunanku bukan di sini, ketekunanku pada Tuhan yang memberikan saya area kerja. Kenapa kamu suka gagal di tempat kerja? Karena ketekunanmu itu pada gajimu, bukan kepada loyalitas pada perusahaan. Coba kalau kamu loyal pada perusahaan, tidak banyak protesmu. Tapi kan kita loyalnya pada apa? Pada gaji yang kita dapat. Berkat Tuhanlah yang menjadikanmu kaya. Nah, ini ayat bagian terakhir ini yang paling parah. Susah payah tidak akan menambahinya. Rasamu. Biar ngana susah-susah payah, Alkitab bilang tidak menambahi. Tidak menambahi. Karena yang menjadikanmu kaya itu berkat Tuhan. Masih yakin kah ini? Jangan guratan-guratan wajah saudara. Pergumulan. Uang saudara. Coba lihat perumpamaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikasih apa? Tuhan Yesus selalu bilang, Tuhan mau pergi. Tuhan kita itu, dia kembali ke surga. Dia pergi. Dia tinggalkan apa buat kita? Yesus kan bilang sama Petrus. Dalam keadaan Petrus yang habis menyangkal dia, Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Itu seperti mau bilang gini, Yesus lepaskan asetnya ke Petrus. Aset kepada orang yang tidak layak dipercaya. Masih lebih layak mungkin Roy daripada Petrus, saya kasih tahu, untuk menerima kepercayaan itu. Tapi Petrus itu dikasih aset. Gembalakanlah, istilah ini, maintainlah domba-domba. Oke. Kata kunci ketekunan sebenarnya itu apa? Sudah ini bahas-bahas ini kayaknya kita. Kata kunci ketekunan itu soal sebenarnya apa? Terus kita bilang gini, Pak Pican terlalu merohani-rohanikan. Apa penyembahan? Loh,
Coba kita baca Kejadian pasal 2 dulu. Kejadian pasal 2. Ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan dan memelihara itu, kata mengusahakan itu pakai kata aubad, avoda. Apa itu? Ibadah, penyembahan. Penyembahan itu sebenarnya apa sih? Kemampuan ini sebenarnya yang lahir toh, maintain toh, karena di situ ada mengusahakan dan memelihara. Coba, ada kata usaha dan memelihara. Ini apa? Ini hal-hal yang harus secara konsisten saudara lakukan. Apa yang saudara usahakan dan pelihara? Sudah jelas penyembahan itu arahnya ke Tuhan. Waktu saudara arahnya ke Tuhan, maka saudara, Tuhan akan memberikan saudara kemampuan untuk apa yang saudara usahakan dan lakukan. Memelihara. Memelihara apa? Memelihara ini. Memelihara apa yang kamu dipercayakan. Ini area kerjamu, saudara. Hebatnya itu hamba. Dia memang kayak tidak memiliki, tapi dia selalu ada di circle ini. Iya tuh. Saya sama G satu kali jalan-jalan di sekitar daerah Tanjung, banyak rumah-rumah besar tuh. Terus kita selalu, ya karena kita beberapa kali kenal sama ada orang-orang yang punya rumah besar begitu. Kebanyakan kan orang-orang seperti itu, anaknya sudah besar-besar, anaknya pergi ke Ibarat, anaknya pergi ke luar negeri, kamar kosong, iya Pak. Kamar-kamar akhirnya kosong. Anak-anak kuliah di tempat lain. Anak-anak kuliah di tempat lain tinggal orang tuanya. Siapakah yang menikmati rumah? PRT-nya. Dan kamu tahu kalau rumah-rumah begitu, kamar buat PRT itu bagus. Untuk standar kita itu luar biasa. Saya punya kamar saja tidak lebih bagus dari kamar PRT tersebut. Bagus. Tapi mereka luar biasa. Ada tidur siangnya. Tuannya saja mungkin tidak tidur siang, kan sibuk urus bisnis. Tapi mereka ada jam tidur siangnya. Jam 4 sore baru bertugas lagi, Bang. Enak. Tuannya tidak ada, bisa pacaran. Siapakah yang paling menikmati? Anaknya sudah pergi ke tempat lain, apa tiba-tiba sudah punya kehidupan baru, sudah membeli rumah sendiri, apa sudah rumah besar itu siapa yang punya? Kita selalu mengejar untuk memiliki sesuatu. Ini kenapa demikian? Kita selalu mengejar untuk memiliki, tapi kita lupa untuk menikmati dan bertanggung jawab pada apa yang Tuhan percayakan saat ini. Nikmati kok itu.